Sejarah taksonomi Bloom bermula ketika awal tahun 1950-an dalam konferensi Asosiasi Psikologi Amerika. Bloom dan kawan-kawan mengumumkakan bahwa dari evaluasi belajar yang banyak disusun di sekolah, ternyata presentasi terbanyak butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Konferensi tersebut itu merupakan lanjutan dari konferensi yang dilakukan pada tahun 1948. Menurut Bloom, hafalan sebenarnya merupakan tingkat terendah dalam kemampuan berpikir atau thinking behaviorist. Masih banyak level lain yang lebih tinggi yang harus dicapai agar proses pembelajaran dapat menghasilkan siswa yang kompeten di bidangnya. Akhirnya, pada tahun 1956, Bloom, Engelert, First, dan kawan-kawan lainnya berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom ini adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi skill mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tertinggi. Tentunya, untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus dipenuhi lebih dulu. Dalam kerangka konsep ini, tujuan pendidikan ini oleh Bloom dibagi menjadi 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Taksonomi Bloom ini merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Taksonomi ini berasal dari bahasa Yunani. Taxon berarti untuk mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Atau dengan kata lain, taksonomi ini berarti klasifikasi berhierarki dari sesuatu prinsip yang mendasari klasifikasi. Semua hal yang bergerak, benda diam, tempat, dan kejadian sampai pada kemampuan berpikir dapat diklasifikasikan menurut beberapa skema taksonomi. Mengacu pada taksonomi Bloom ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain ranah, dan setiap domain tersebut dibagi kembali dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Tujuan ini dibagi ke dalam 3 domain. Yang pertama yaitu ranah kognitif, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua yaitu ranah afektif, yang berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyelesaian diri. Yang ketiga yaitu ranah psikomotor, berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti menulis menggunakan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Beberapa istilah lain juga menggambarkan hal yang sama dengan ketiga domain tersebut. Di antaranya seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Selain itu juga dikenal istilah penalaran, penghayatan, dan pengalaman dari setiap ranah tersebut bagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarkis atau bertingkat. Mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Tingkah laku dalam setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari tingkat yang lebih rendah, seperti misalnya dalam ranah kognitif untuk mencapai pemahaman yang berada di tingkatan kedua juga, yang diperlukan pengetahuan yang ada pada tingkat pertama. Menurut Jenny Besiruddin, penalaran itu merupakan suatu proses berpikir dalam menarik kesimpulan yang berupa pengetahuan, kegiatan berpikir, dan bukan dengan perasaan. Kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Ciri-ciri penalaran itu proses berpikir logis dan bersifat analisis. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Tri Indah Lovita, NIM 553. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek dan tujuan pendidikan menurut taksonomi Bloom. Tujuan pendidikan menurut taksonomi Bloom adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajar. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru tentunya harus merumuskan tujuan pembelajaran tersebut dan menginformasikan tujuan pembelajaran tersebut kepada peserta didik. Taksonomi tujuan pendidikan pada dasarnya digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kurikulum dan tujuan pembelajaran.
Sehingga apabila adanya kepaduan kurikulum dan tujuan pembelajaran, maka akan mempermudah dalam proses pembelajaran dan memudahkan peserta didik dalam menerima materi pembelajaran. Taksonomi atau klasifikasi tujuan pendidikan terdiri dari domain-domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama, ranah kognitif. Nah, ranah kognitif adalah kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan, penalaran, dan pikiran. Untuk ranah kognitif dibagi menjadi 6 aspek. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan adalah mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Pengetahuan yang disimpan dalam ingatan akan dipanggil kembali, digali pada saat dibutuhkan melalui bentuk ingatan mengingat atau mengenal kembali. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan dalam menangkap makna dan arti tentang suatu hal yang pernah dipelajari. Yang ketiga, penerapan. Penerapan adalah kemampuan untuk menerapkan suatu kaidah atau metode untuk menghadapi suatu kasus atau problem yang konkret dan baru. Yang keempat, penguraian. Penguraian adalah memecahkan informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil dan mengaitkan informasi satu dengan informasi lainnya. Yang kelima, sintesis. Sintesis adalah kemampuan membentuk satu kesatuan atau pola baru. Yang keenam adalah penilaian. Penilaian adalah kemampuan memberikan penilaian terhadap suatu materi pembelajaran, argumen yang berkenaan dengan sesuatu yang diketahui, dipahami, dilakukan, dianalisis, dan dihasilkan. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif adalah kemampuan yang berkaitan dengan aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, nilai, dan penghargaan. Untuk ranah afektif dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama adalah penerimaan. Penerimaan adalah kemampuan menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. Contohnya mendengar pendapat orang lain atau mengingat nama seseorang. Yang kedua, partisipasi. Kemampuan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan atau setiap kejadian dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian. Contohnya berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, penilaian. Penilaian adalah kemampuan memberikan penilaian terhadap sesuatu yang sesuai dengan sesuatu yang dinilai. Contohnya, menerima pendapat orang lain. Yang keempat, organisasi. Organisasi adalah kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Contohnya, menyepakati dan menaati suatu aturan. Yang kelima, karakteristik. Karakteristik adalah kemampuan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan interpersonal, intrapersonal, dan sosial. Contohnya, menunjukkan rasa percaya diri ketika bekerja sendiri atau kooperatif dalam aktivitas kelompok. Yang ketiga, ranah psikomotor. Ranah psikomotor adalah keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot dan fungsi psikis. Ranah psikomotor meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan keterampilan fisik. Ranah psikomotor dibagi menjadi 7 aspek. Yang pertama, persepsi. Persepsi adalah kemampuan syaraf sensori dalam menginterpretasikannya dalam memperkirakan sesuatu. Contohnya, memilih warna. Yang kedua, kesiapan. Kesiapan adalah kemampuan untuk mempersiapkan diri baik dalam mental, fisik, dan emosi dalam menghadapi sesuatu. Contohnya, posisi start lomba. Yang ketiga, gerakan terbimbing. Gerakan terbimbing adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu gerakan sesuai dengan contoh yang diberikan. Contohnya, menebali gambar sesuai dengan titik-titik pola yang telah ditentukan. Yang keempat, gerakan natural.
Gerakan natural adalah kemampuan melakukan kegiatan pada tingkat keterampilan tahap yang lebih sulit. Contohnya melompat dengan menggunakan satu kaki. Yang kelima, reaksi yang kompleks. Reaksi yang kompleks adalah kemampuan untuk melakukan kemahiran dalam melakukan sesuatu yang terdiri dari banyak tahap dan lancar. Contohnya bermain piano. Yang keenam, adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan mengembangkan keahlian dan memodifikasi pola sesuai dengan yang dibutuhkan. Contohnya keterampilan bertanding. Yang ketujuh adalah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan menciptakan yang sesuai dengan kondisi atau situasi tertentu, dan juga kemampuan mengatasi masalah dan mengeksplorasi kreativitas sendiri. Contohnya kemampuan untuk menciptakan kreasi dalam tari atau karya seni lainnya. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noverina Jayanti, NIM 190210205068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai taksonomi Bloom pada ranah kognitif. Ranah ini meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Nah, taksonomi Bloom mengklasifikasikan perilaku menjadi 6 kategori, yang dari mulai yang sederhana yaitu mengetahui sampai yang kompleks yaitu mengevaluasi. Nah, keenam kategori tersebut dilambangkan dengan C atau bisa kita sebut kognitif. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge atau C1. Nah, pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari, seperti pengetahuan tentang istilah, fakta-fakta khusus, konvensi, kecenderungan, dan urutan. Tingkat atau jenjang ini merupakan tingkatan terendah namun menjadi prasyarat bagi tingkatan selanjutnya. Pada jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan dengan hafalan saja. Jadi contohnya seperti anak diminta untuk menyebutkan nama benda atau makhluk ciptaan Tuhan. Nah, kata kerja yang dipakai pada tahap ini di antara lain adalah menyebutkan, menjelaskan, menggambarkan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pemahaman atau comprehension atau J2. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Kemampuan-kemampuan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Translasi, yaitu kemampuan mengubah simbol dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kedua, ada interpretasi, yaitu kemampuan menjelaskan materi. Yang ketiga, ada ekstrapolasi, yaitu kemampuan memperluas arti. Nah, pada jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dan dengan memberikan contoh baik prinsip maupun konsep. Nah, contohnya seperti anak diminta untuk membedakan berbagai warna, rasa, bau, dan bentuk. Jadi kata kerja yang dipakai pada tahap ini diantaranya adalah menjelaskan, mengkategorikan, membandingkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada penerapan atau application atau C3. Pada jenjang ini, aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. Nah, pada jenjang ini, peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang telah ia miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan sebelumnya. Jadi contohnya, anak diminta untuk
berhitung menggunakan jari-jari tangannya. Nah, jadi kata kerja yang dipakai pada tahap ini diantaranya itu mengurutkan, menentukan, menghitung, dan lain sebagainya. Yang keempat ada analisis atau C4. Nah, pada jenjang ini dapat dikatakan bahwa analisis adalah kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Kemampuan ini dapat berupa yang pertama, analisis elemen atau unsur, yaitu analisis bagian materi-materi. Yang kedua, analisis hubungan, yaitu mengidentifikasi hubungan. Yang ketiga, analisis pengorganisasian prinsip-prinsip. Jadi di sini mengidentifikasi organisasi. Nah, pada jenjang ini, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian untuk menemukan asumsi dan membedakan pendapat dan fakta, serta menemukan hubungan sebab akibat. Jadi contohnya, anak diminta untuk menggambarkan suatu benda atau peristiwa. Nah, jadi kata kerja yang digunakan pada tahap ini diantaranya yaitu menganalisis, memecahkan, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada sintesis atau C5. Pada jenjang ini, sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Nah, pada jenjang ini, peserta didik dituntut menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri dengan memadukan berbagai ilmu dan pengetahuan yang telah ia miliki. Hasil belajar sintesis menekankan pada perilaku kreatif dengan mengutamakan perumusan pola atau struktur yang baru dan unik. Jadi contohnya, anak diminta untuk merancang bangunan dari balok kayu ataupun menyusun puzzle-puzzle yang sebelumnya berserakan untuk menjadi satu kesatuan. Nah, kata kerja yang biasanya digunakan pada tahap ini diantaranya mengkombinasikan, mengkreasikan, membentuk, dan lain sebagainya. Yang keenam ada evaluasi atau evaluation atau C6. Nah, pada jenjang ini evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Pada jenjang ini, seseorang dipandu untuk mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman yang lebih baik, penerapan baru, serta cara baru yang unik dalam menganalisis dan mensintesiskan sesuatu. Pada jenjang ini, peserta didik mengevaluasi informasi, termasuk di dalamnya melakukan pembuatan keputusan dan kebijakan. Jadi contohnya, anak diminta untuk memilih gambar yang benar dan mana gambar yang salah. Jadi kata kerja yang sering dipakai pada tahap ini diantaranya adalah menyimpulkan, memutuskan, memisahkan, dan lain sebagainya. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kirana Raisa Rafelia, NIM 5069. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi revisi taksonomi Bloom. Revisi taksonomi Bloom sendiri secara umum diajukan untuk lebih melihat ke depan dan merespon tuntutan pada bagaimana anak-anak berkembang pada komunitas belajarnya, serta bagaimana seorang guru menyiapkan bahan ajarnya. Berikut adalah beberapa alasan taksonomi Bloom direvisi, yaitu yang pertama, terdapat kebutuhan untuk mengarahkan kembali fokus para pendidik pada buku pegangan, tidak hanya sebagai dokumen sejarah, tetapi untuk sebagai karya yang dalam bentuk banyak hal dan tidak mendahului zamannya. Kemudian yang kedua, adanya kebutuhan untuk memadukan pengetahuan dan pemikiran baru dalam sebuah kerangka tujuan pendidikan. Yang ketiga, untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan pendidikan yang harus memiliki kerangka dasar, yaitu berpikir khusus. Yang keempat, ada proporsi yang tidak sebanding dalam penggunaan taksonomi pendidikan untuk perencanaan kurikulum dan pembelajaran dengan menggunakan taksonomi pendidikan untuk asesmen.
Yang kelima, lebih menekankan 6 kategorinya, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan sintesis daripada subkategorinya. Yang ketujuh, ada ketidakseimbangan proporsi subkategori dan taksonomi Bloom. Yang terakhir, yang ketujuh, taksonomi Bloom versi aslinya lebih ditunjukkan untuk dosen-dosen. Padahal dalam dunia pendidikan sendiri, tidak hanya dosen yang berperan untuk merencanakan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah revisi taksonomi yang dapat lebih luas menjangkau pelaku dalam dunia pendidikan. Dan perubahan kerangka tersebut dapat diilustrasikan pada gambar di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Zarinuklis, NIM 78. Jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai dimensi pengetahuan kognitif menurut Bloom. Jadi menurut Bloom, proses kognitif itu adalah segala upaya yang menyangkut aktivitas otak. Nah, sedangkan di sini dimensi pengetahuan itu sendiri menurut Bloom dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada dimensi pengetahuan faktual. Jadi dimensi pengetahuan faktual ini meliputi elemen-elemen dasar yang harus diketahui oleh siswa ketika akan mempelajari disiplin ilmu atau menyelesaikan suatu masalah dalam disiplin ilmu tersebut. Jadi dalam pengetahuan faktual ini juga terdiri dari dua jenis. Yang pertama, pengetahuan tentang terminologi. Jadi pengetahuan tentang terminologi ini meliputi pengetahuan tentang label dan simbol verbal dan non-verbal. Contohnya itu misalnya kata, angka, tanda, kemudian gambar. Yang kedua, pengetahuan tentang detail-detail dan elemen yang lebih spesifik. Jadi pengetahuan ini merupakan pengetahuan tentang peristiwa, lokasi, orang, tanggal, sumber informasi, dan semacamnya. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 ada pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual ini mencakup pengetahuan tentang kategori, kemudian klasifikasi dan hubungan antar dua atau lebih kategori atau klasifikasi, pengetahuan yang lebih kompleks dan tertata. Pengetahuan konseptual ini meliputi skema, kemudian model dan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga ada pengetahuan prosedural. Jadi pengetahuan prosedural ini meliputi bagaimana cara kita melakukan sesuatu, kemudian kita dapat mempraktekkan metode-metode penelitian dan mengklasifikasikannya ke dalam berbagai kriteria-kriteria yang sudah ada. Jadi pengetahuan prosedural ini lebih fokus pada pertanyaan bagaimana gitu. Dengan kata lain, pengetahuan prosedural ini merupakan pengetahuan tentang beragam proses yang terjadi. Kemudian yang keempat ada pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengetahuan strategis. Jadi pengetahuan strategis ini merupakan pengetahuan perihal strategi belajar dan berpikir serta pemecahan masalah. Yang kedua ada pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif. Yang ketiga ada pengetahuan diri. Jadi pengetahuan diri ini mencakup pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dalam kaitannya dalam proses belajar.